Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana ya kita bisa seyakin itu soal apa yang terjadi di dalam bintang, padahal kan jaraknya jutaan tahun cahaya, yang kita lihat ya cuma titik cahaya aja gitu, redup lagi di langit malam. Tapi kita, wah pede banget ngomongin soal tungku nuklir raksasa, soal hidrogen jadi helium di sana, kayak kayak sulap ya rasanya. Gimana coba pengetahuan kita bisa nyampe sejauh itu? Nah hari ini nih kita bakal coba ngulik lebih dalam ya pakai sumber-sumber Anda dari buku The Beginning of Infinity. Kita mau bongkar bareng-bareng gimana sebetulnya kita ngebangun pemahaman soal alam semesta ini. Pemahaman yang ternyata jauh banget melampaui apa yang bisa kita lihat atau sentuh langsung. Misi kita nih, ngungkap kekuatan tersembunyi di balik penjelasan dan gimana itu jadi kunci buat ngebuka potensi pengetahuan yang ya mungkin tanpa batas. Siap gak nih? Siap banget. Dan ini memang perjalanan yang bakal menantang cara kita mikir soal belajar dan tahu sesuatu. Sumber-sumber ini kan intinya bilang kalau banyak gagasan umum soal gimana kita dapat pengetahuan, misalnya anggapan kalau semuanya dari pengalaman indrawi itu sebenarnya ya kurang tepat. Kuncinya ya itu tadi, kemampuan kita buat menjelaskan realitas. Dan penjelasan yang bagus itu, wah kekuatannya luar biasa. Jangkauannya juga mengejutkan. Yuk kita urai pelan-pelan. Oke, kita mulai dari bintang tadi deh. Kita cuma lihat titik cahaya kan, tapi astronom mereka gambarin bola gas raksasa, panas, ada fusi nuklir di intinya. Ini kan jauh banget ya antara yang mata kita tangkap sama apa yang kita klaim kita tahu. Gimana kita nyambunginnya? Sumbernya bilang bukan cuma soal ngelihat lebih teliti kan? Betul sekali. Pengetahuan soal bintang itu, yang dalam banget itu, gak datang langsung dari cahaya yang kena mata kita. Mata kita, ya sama otak yang nerjemahinnya, itu cuma deteksi pola cahaya, warna. Udah. Fakta kalau cahayanya dari jauh banget, masanya gede, panas, ada fusi nuklir, itu semua kesimpulan. Ditarik dari teori, dari penjelasan yang kompleks, yang dibangun, diuji, berabad-abad lamanya. Pengalaman indrawi kita itu cuma pemicu aja, bukan sumber pengetahuannya. Wah, menarik ini. Soalnya langsung nantang ide lama kayak empirisme ya, yang bilang semua pengetahuan itu ya dari pengalaman, atau induktivisme yang bilang kita bikin generalisasi dari pengamatan berulang-ulang. Tapi sumber ini kayaknya bilang, nggak segampang itu. Contohnya bagus tuh, kita nggak bisa tahu geografi Mars cuma dengan liatin peta bumi, terus-terusan. Secanggih apapun peta bumi itu. Nggak nyambung kan? Tepat. Atau contoh lain di sumber. Kita nggak nyimpulin tahun 2000 bakal datang setelah 1999, cuma gara-gara kita lihat angka 19 di awal tahun selama 100 kali. Itu kan nggak gitu. Ekspektasi kita soal 20 itu datangnya dari pemahaman kita soal sistem kalender Gregorian. Ada aturannya, definisinya. Itu penjelasan, bukan cuma pola berulang. Ada lompatan konsep di sana yang nggak bisa dihasilkan cuma dari ngeliatin aja. Indra doang nggak cukup, malah bisa nipu. Bumi ini kan kerasa datar, diam aja. Padahal aslinya bulat, muter kenceng lagi. Pengetahuan sejati itu butuh sesuatu yang lebih. Oke, jadi bukan cuma ngamatin. Terus kata dong, apa yang bedain pengetahuan sejati sama ya sekedar kumpulan data atau mungkin kepercayaan yang keliru? Nah, sumber ini nekankan proses yang kreatif dan kritis. Itu kuncinya. Kita mulai dengan nebak-nebak. Bikin dugaan atau konjektur, tebakan yang terdidik lah ya, soal gimana realitas bekerja di balik layar, di balik yang kelihatan. Terus, yang penting banget nih, kita harus kritik dugaan kita itu. Kritik sekeras mungkin, konsisten nggak di dalamnya? Cocok nggak sama observasi? Bentrok nggak sama penjelasan bagus lainnya? Nah, proses ini, siklus konjektur dan kritik ini, yang bikin pengetahuan tumbuh. Bukan cuma ngumpulin fakta, atau nurut kata otoritas. Oke, proses kreatif dan kritis. Tapi jadi ada pertanyaan lagi nih, kalau pengetahuan itu dibangun dari penjelasan, gimana kita tahu mana penjelasan yang baik? Mana yang cuma ya cerita ngasal aja? Sumber Anda pakai contoh bagus banget soal mitos Yunani kuno tentang musim Persephone itu kan? Iya, betul. Mitos Persefone ya. Dewi diculik ke dunia bawah, ibunya sedih, bumi jadi dingin, musim dingin, terus dia balik sebagian waktu, bawa anget lagi, musim semi, panas. Ini kan kayaknya menjelasin musim ya, tapi menurut kriteria sumber ini penjelasan yang buruk. Buruk, kenapa buruk? Karena dia mudah diubah, gampang banget variasinya. Easy to vary istilahnya. Mudah diubah, maksudnya gimana tuh? Artinya gini, detail ceritanya
itu bisa diubah-ubah seenaknya tanpa ngerusak penjelasan dasarnya. Mungkin bukan Persefone, tapi dewa lain. Mungkin ibunya nggak sedih tapi marah. Mungkin bukan diculik tapi dikutuk. Ceritanya itu bisa diadaptasi biar cocok sama hampir semua variasi musim atau bahkan fenomena lain. Nah, fleksibilitas yang kebangetan ini justru tanda kelemahan. Penjelasan yang bisa ngejelasin apa aja, ya pada dasarnya nggak ngejelasin apa-apa secara spesifik. Nggak maksa kita ke satu kesimpulan tertentu soal realitas. Aha, oke, saya mulai ngerti. Berarti penjelasan yang baik itu justru kebalikannya. Kaku gitu ya, susah diubah. Persis. Penjelasan ilmiah yang baik, kayak teori kalau musim itu gara-gara kemiringan sumbu rotasi bumi pas ngorbit matahari, itu susah diubah. Hard to vary. Tiap elemennya, sudut miringnya, orbit bumi, hukum gravitasi, cara cahaya matahari bawa energi, itu semua terikat erat sama prinsip fisika dan astronomi lain. Terikat juga sama banyak data observasi. Kalau Anda coba ubah satu bagian penting, misalnya bilang sumbunya tegak lurus gitu, wah, seluruh penjelasan itu langsung ambruk. Langsung bentrok sama fakta soal beda musim, panjang hari, dan lain-lain. Penjelasan ini maksa kita pada konsekuensi tertentu. Nggak bisa seenaknya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling keren. Penjelasan yang susah diubah ini ternyata punya kekuatan super. Sumbernya nyebut jangkauan atau reach. Betul banget. Ini poin krusialnya. Teori kemiringan sumbu itu nggak cuma ngejelasin musim di Yunani kuno, tempat mitos Persefone tadi berasal. Penjelasan ini, karena sifatnya fundamental, terikat sama hukum alam yang lebih luas. Dia secara otomatis memprediksi dan menjelaskan fenomena lain. Fenomena yang bahkan mungkin belum kepikiran atau belum diamati pas teori itu pertama kali dibuat. Jangkauannya itu melampaui data awal yang jadi inspirasinya. Contoh jangkauannya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya ya, teori kemiringan sumbu itu otomatis memprediksi kalau musim di belahan bumi selatan itu pasti kebalikannya dari belahan bumi utara. Sesuatu yang mungkin nggak penting buat orang Yunani kuno ya, tapi ya bener kan kejadiannya. Dia juga prediksi adanya fenomena ekstrim kayak malam 6 bulan di kutub utara, siang 6 bulan di kutub selatan. Dia jelasin kenapa ada daerah tropis di mana matahari bisa pas di atas kepala. Ini semua konsekuensi logis dari penjelasan awal. Bukan tambahan, oh ya ini juga. Penjelasan yang baik itu ngebuka jendela ke aspek-aspek realitas yang tadinya nggak kelihatan, nggak kepikiran. Nah inilah mesin kemajuan pengetahuan. Kita nggak cuma nyocokin data, kita ngungkap struktur realitasnya. Terus sumber ini ngomongin soal momen penting dalam sejarah manusia. Kayak semacam percikan gitu ya, the spark. Pas kemajuan pengetahuan tiba-tiba ngebut banget setelah ribuan tahun, kayaknya gitu-gitu aja. Apa yang berubah? Bukan otak kita kan? Bukan, secara biologi kayaknya kita sama aja sama nenek moyang kita puluhan ribu tahun lalu. Yang berubah itu menurut argumen sumber ini ya, adalah budaya dan metode kita dalam ngedeketin pengetahuan. Lebih spesifiknya, kita mulai ngadopsi tradisi kritik. Berani ngajuin ide baru, konjektur, terus secara sistematis coba ngeruntuhin ide itu pakai argumen logis, pakai eksperimen. Terus kita pilih penjelasan mana yang paling tahan banting sama kritik itu, bukan yang paling disukai penguasa atau paling cocok sama tradisi. Nah, revolusi ilmiah, pencerahan, itu manifestasi besar dari pergeseran ini, perubahan cara berpikir. Dan ada bagian penting dari perubahan ini, sikap yang disebut falibilisme ya, itu apa lagi? Iya, ini komponen filosofis yang penting banget. Falibilisme itu kesadaran penerimaan bahwa semua ide kita, sepeda apapun kita sekarang, itu mungkin aja salah. Selalu ada kemungkinan salah. Ini bukan pesimis loh ya, justru sebaliknya. Ini pengakuan kalau selalu ada ruang buat perbaikan, buat nemuin kesalahan dan belajar dari situ. Sikap inilah yang ngebuka pintu buat kemajuan terus-menerus, karena kita nggak lagi terikat sama dogma yang nggak boleh dipertanyakan. Nerima kemungkinan salah itu syarat buat jadi benar, pelan-pelan. Oke. Pergeseran metode dan sikap ini terus bawa kita ke gagasan yang kuat banget soal potensi manusia sebagai konstruktor universal. Kedengarannya ambisius banget ini, artinya apa sih? Ini bedanya jauh banget sama makhluk hidup lain. Adaptasi hewan, tumbuhan, itu kan spesifik banget ya. Ditentuin sama gen mereka. Bikin mereka cocok buat lingkungan tertentu aja. Manusia, di sisi lain, punya kemampuan unik. Kita bisa bikin pengetahuan penjelas. Nah, pengetahuan ini nggak terikat sama satu lingkungan. Dengan pemahaman yang benar soal hukum alam, kita secara prinsip bisa ngubah setiap lingkungan fisik biar sesuai sama kebutuhan kita. Prinsip dasarnya gini, segala sesuatu yang nggak dilarang sama hukum alam, itu pada akhirnya bisa dicapai, asal kita punya pengetahuan yang tepat.
kuncinya di pengetahuan. Sayap hasil evolusi, kita bisa terbang bahkan ke bulan bukan karena gen kita berubah, tapi karena kita ngerti aerodinamika, roket gitu ya. Kita bisa bikin rumah di Mars bukan karena kita evolusi buat Mars, tapi karena kita punya ilmu fisika, kimia, biologi buat bikin lingkungan yang bisa ditinggali di sana. Persis. Kemampuan kita buat ngubah dunia secara fisik itu konstruktornya. Datang dari kemampuan kita buat memahami dunia lewat penjelasan. Itu penjelasnya. Kita nggak terbatas sama lingkungan tempat kita lahir aja. Dengan pengetahuan yang pas, seluruh alam semesta ini kanvas kita. Ini potensi yang, unik banget di antara spesies yang kita tahu. Ini langsung nyambung ke konsep inti buku ini ya, permulaan tak terhingga atau the beginning of infinity. Gagasan kalau potensi kita buat bikin pengetahuan baru, buat mecahin masalah, itu pada dasarnya nggak terbatas. Apa ini beneran mungkin? Nggak ada batas akhirnya gitu buat apa yang bisa kita tahu dan lakuin? Sumber ini argumennya kuat banget kalau iya, potensi itu tak terbatas. Setidaknya secara fundamental ya. Argumennya ada dua pilar utama. Pertama, ya tadi itu, kemampuan kita buat terus-terusan bikin penjelasan yang lebih baik, yang jangkauannya makin luas. Kedua, sifat alam semesta ini sendiri, yang ternyata ramah terhadap pengetahuan atau knowledge friendly. Ramah terhadap pengetahuan, maksudnya alam semesta sengaja bantuin kita gitu. Bukan sengaja sih, tapi sifatnya memungkinkan. Artinya gini, hukum-hukum fisika yang jadi dasar alam semesta ini bisa dipahami, konsisten di mana-mana. Dan hukum itu memungkinkan materi dan energi diatur sedemikian rupa buat memproses informasi, buat menciptakan pengetahuan. Bukti buat hukum-hukum ini, plus materi dan energinya itu sendiri, ada di mana-mana, tersebar luas. Bahkan di ruang antar galaksi yang kelihatannya kosong banget itu, tetap ada atom, ada foton, ada medan gravitasi. Semuanya bawa informasi soal hukum alam. Dan semua itu, secara prinsip, bisa dimanfaatin kalau kita tahu caranya. Nggak ada tanda-tanda kalau alam semesta ini bakal habis buat dijelajahi atau habis sumber dayanya buat dukung proses penciptaan pengetahuan. Nah ini nih, yang bawa kita ke gagasan soal optimisme yang dibahas di sumber Anda. Khususnya fokus dari bab 9 buku itu ya. Ini bukan sekedar harapan kosong kan? Tapi kayak semacam teori gitu. Tepat sekali. Optimisme di sini tuh bukan perasaan naif kalau semua bakal baik-baik aja lah. Bukan gitu. Ini adalah teori filosofis yang bilang kalau semua kegagalan, semua kejahatan, semua penderitaan itu pada akhirnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Kalau kita nggak tahu cara nyembuhin penyakit, ya penyakit itu bikin menderita. Kalau kita nggak tahu cara cegah bencana alam, ya bencana itu terjadi. Kalau kita nggak tahu cara selesain konflik secara damai, ya perang terjadi. Kurang pengetahuan. Jadi, karena masalah itu datangnya dari kurang pengetahuan, dan potensi kita buat bikin pengetahuan baru itu nggak terbatas, Maka secara prinsip, semua masalah itu bisa dipecahkan. Gitu kesimpulannya. Mungkin nggak hari ini, ya mungkin nggak gampang juga, tapi nggak ada masalah yang secara fundamental nggak bisa dipecahkan cuma karena hukum alam ngelarang solusinya. Nggak ada. Yang ada itu cuma masalah yang belum kita pecahkan. Kenapa? Ya karena kita belum punya pengetahuan yang relevan. Nah inilah inti dari optimisme rasional yang dibahas sumber, keyakinan pada kemungkinan kemajuan yang tak terbatas yang didorong sama penciptaan pengetahuan. Motonya itu, masalah itu bisa dipecahkan, problems are solvable. wah ini beda banget ya sama sekedar berharap pasif. Ini sikap aktif, kalau ada masalah, artinya ada pengetahuan yang hilang. Dan tugas kita ya nyari pengetahuan itu. Ini juga ngejelasin kenapa masyarakat sebelum pencerahan itu seringkali stagnan, atau bahkan runtuh. Bukan karena orangnya kurang pinter kan? Bukan, tapi karena mereka kekurangan tradisi optimisme ini. Tradisi buat nyari penjelasan baru secara aktif dan kritis pas ketemu masalah. Betul, masyarakat yang statis itu cenderung ngulang solusi lama terus. Bahkan pas masalah baru muncul atau lingkungannya berubah. Mereka mungkin kejebak dalam dogma atau tradisi yang justru ngehambat terciptanya pengetahuan baru yang dibutuhin buat bertahan dan berkembang. Kisah peradaban Pulau Paskah misalnya, sering dikutip tuh. Kemungkinan contoh masyarakat yang gagal adaptasi karena kehabisan sumber daya dan mungkin kurang inovasi sosial atau teknologi yang pas. Optimisme rasional itu pengakuan kalau kita nggak harus ngulang pola itu. Karena kita udah nemuin metode buat maju, yaitu pencarian tanpa henti buat penjelasan yang lebih baik. Oke, jadi
Mari kita coba rangkum ya penjelajahan kita hari ini. Pengetahuan kita yang luas banget soal alam semesta dan potensi kita buat terus ngembanginnya, itu nggak datang gitu aja dari indera kita. Dia lahir dari percikan kreativitas manusia, mengajuin dugaan soal realitas, ngeritiknya habis-habisan, terus milih penjelasan yang paling kuat, paling susah diubah, dan punya jangkauan paling jauh. Proses ini yang ngebuka potensi kemajuan tanpa batas. Dan implikasinya ini, wah, relevan banget buat Anda semua, para pendengar. Ini bukan cuma soal fisika bintang atau sejarah pencerahan aja loh. Cara kita ngadepin masalah di kerjaan, cara kita belajar skill baru, bahkan cara kita memahami hubungan antar manusia, itu bisa jadi lebih kaya kalau kita fokus nyari penjelasan yang lebih dalam. Jadi, nggak cuma ngumpulin fakta, ngikutin resep, atau ngandelin intuisi. Tapi kita bisa nanya, apa sih penjelasan terbaik buat situasi ini? Penjelasan ini susah diubah nggak ya? Apa konsekuensi nggak terduga yang mungkin muncul dari penjelasan ini? Jangkauannya. Mengadopsi optimisme rasional, keyakinan kalau masalah itu bisa dipecahkan lewat pengetahuan baru, itu juga bisa jadi alat yang kuat banget ya. Ini bukan jaminan kita bakal selalu berhasil atau jalannya bakal gampang, tapi ini ngasih kerangka pikir yang proaktif. Tantangan itu jadi undangan buat belajar dan berkreasi, bukan alasan buat nyerah. Ini dorong kita buat ngelihat kesulitan sebagai masalah pengetahuan yang belum kepecahin aja, bukan sebagai takdir yang nggak bisa dihindari. Memahami bedanya penjelasan yang baik, susah diubah, jangkauannya luas, sama penjelasan yang buruk, gampang diubah, dangkal, juga ngebantu kita loh buat navigasi dunia informasi sekarang ini. Kita jadi lebih kritis sama argumen politik yang gampang dibolak-balik, justifikasi bisnis yang kedengaran bagus tapi dangkal, atau bahkan alasan pribadi kita sendiri yang mungkin, ya, terlalu nyaman dan gampang diubah. Ini dorong kita nyari pemahaman yang lebih substansial, lebih jujur. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau sejarah sains nunjukin penjelasan kita soal realitas itu bisa berubah drastis dari alam semesta datar jadi bulat, dari gravitasi sebagai gaya jadi kelengkungan ruang waktu. Coba bayangin, aspek fundamental mana dari pengalaman kita yang sekarang ini mungkin kita pahami secara keliru. Hanya karena kita belum nemu penjelasan yang lebih baik, lebih dalam, lebih susah diubah. Gimana kalau pemahaman kita soal kesadaran misalnya? Atau sifat waktu? Atau bahkan dasar dari moralitas dan kreativitas? Gimana kalau itu semua masih di tahap mitos Persepone? Nunggu penjelasan baru dengan jangkauan yang lebih luas buat merevolusi cara kita ngerti. Potensi apa coba yang bakal kebuka kalau kita nemuin itu? Sesuatu buat terus kita eksplorasi bareng-bareng ya.